dan diderek atau untuk kepentingan Rhoma Irama, tetapi tumbuh kesadaran dari Panitia sendiri untuk membentuk Porsa. Ini sudah berjalan sehingga saat ini kemudian Rhoma Irama atau idola kita menganggap bahwa beliau perlu langsung incas di Porsa untuk mengamankan apa yang kemudian menjadi landasan ataupun sebagai tujuan visi-misi Porsa. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Jadi kalau ada anggapan kok sekarang Porsa sedikit-dikit Rhoma Irama minta approval program segala macam, berarti ini orang nggak ngerti bahwa Porsa yang lama atau Porsa periode lalu dengan Porsa sekarang itu memang different secara SOP organisasi. Karena sekarang apapun yang dikeluarkan oleh DPP itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan, dari Kiai Rhoma Irama. Hatta sampai misalnya kita putuskan sesuatu yang beliau tidak setuju, maka salah satu kewenangan dari Dewan Pertimbangan adalah menganulir, bisa memveto, bisa menganulir apa yang menjadi keputusan DPP atau struktur di bawahnya apabila beliau merasa tidak sejalan dengan visi dan misi beliau sebagai Rhoma Irama dan Soneta. Dengan begitu, saya ingin bertanya kepada sahabat semua, apakah kemudian ketika misalnya di Porsa ini segala sesuatunya diarahkan, diderek oleh Rhoma Irama, itu pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Sangat pantas. Kenapa? Karena memang Porsa adalah ormas yang sudah terdaftar sebagai organisasi massa di Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini ada SKT-nya. Tetapi secara spesifik Porsa ini tidak bisa lepas dari Rhoma Irama, karena memang secara jelas-jelas Fans of Rhoma and Soneta, ada title, ada nama Rhoma Irama di sana. Sehingga beliau merasa perlu jangan sampai apa yang dilakukan oleh Porsa itu berseberangan dengan visi dan misi Porsa itu sendiri. Setuju kalau kita berloyalitas dan berkomitmen kepada Rhoma Irama melalui Porsa ini? Setuju. Porsa! Forbitren adalah salah satu pengejawantahan apa yang menjadi kemauan beliau. Ya, barangkali sahabat sering mendengar bahwa Kiai Rhoma Irama saat ini menginginkan Porsa itu organisasi yang berkualitas. Beliau sering mengatakan saat ini bahwa tidak perlu Porsa itu banyak, yang penting kualitas. Tidak perlu banyak, tetapi seperti buih di lautan. Tidak ada personal yang membanggakan. Jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari nilai loyalitas. Itu beliau sekarang tidak mau seperti itu. Bahwa Porsa harus berkualitas walaupun sedikit. Maka transformasi paradigma Porsa saat ini adalah berubah. Gitu. Dari yang hanya komunitas biasa atau ormas biasa, kita ingin ada sentuhan pengkaderan, ya, menjadi kader yang organik, yang kemudian bukan hanya mementingkan kepentingan organisasi sendiri, tetapi lebih mempunyai manfaat kepada masyarakat. Nah, ini semuanya itu adalah berawal daripada apa yang kita sebut Forbitren ini. Karena di Forbitren kita mulai redefinisi, ya, diulang loyalitas kita, diulang pengetahuan kita tentang keimanan, keislaman, bahkan akhlak, ditumbuhkan kembali, di-reminder kembali melalui Forbitren, didefinisikan kembali yang tadi maksud saya apa itu Porsa, apa itu loyalitas, sehingga harapannya kemudian ke depan
kita tumbuh menjadi pribadi kader-kader Forsa yang bukan hanya memiliki kesalehan sosial, tetapi ditopang sama kesalahan pribadi dulu. Setuju apa setuju? Dibenahi dulu iman, Islam, akhlak, ihsan, ya Kiai. Kemudian setelah itu bagaimana cara berloyalitas kepada Rhoma Irama Darussaneta, sehingga nanti outputnya kita berharap bahwa atas dasar upgrade pengetahuan itu, kemudian cakrawala berpikir kita terbuka bahwa selain daripada soleh secara individu, maka harus juga soleh secara sosial. Maka bukan hanya Forbitren yang kemudian akan digalakkan, kita akan menggalakkan Forgana. Ya, kemudian nanti insya Allah di bulan April pada saat kita memperingati hari jadi Forsa, kita ingin mengadakan apa yang dinamakan Bulan Bakti Forsa. Bahwa semua Forsa dimanapun berada harus nyata, ya, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini semua kemudian apa yang kemudian diamanahkan oleh idola kita Kiai Rhoma Irama, bahwa mengupgrade Forsa menjadi Forsa yang berkualitas, dengan tagline kami saat ini adalah Forsa yang semakin keren. Kerennya apa? Knowledgeable, berpengetahuan luas, kemudian excellent, tangguh, R-nya responsibility, punya rasa kepedulian, respon yang tinggi kepada masyarakat, kemudian E-nya exciting, gembira, senang. Itu kemudian yang terakhir keren, N-nya networking, harus mempunyai jaringan yang luas melalui kerjasama antar lembaga. Nah, dengan Forbitren kita ingin mencapai Forsa yang memiliki jati diri 4B: beriman, bertakwa, berakhlak, dan berloyalitas. Sehingga harapannya kemudian ini bisa menjadi semacam agen, ya, agen yang membantu masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya untuk internal Forsa saja. Dengan begitu, apakah siap untuk melakukan Forbitren pada hari ini? Siap. Siap melakukan Forbitren hari ini? Siap. Forsa. Forsa. Nah, dan jangan lupa, nanti di ujung Forbitren kembali kita diuji untuk menjadi anggota Forsa yang sungguh-sungguh. Melalui apa? Melalui ikrar. Ikrar ini tentunya bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi harus meresap di dalam hati setelah sahabat semua nanti mendapatkan materi-materi Forbitren tersebut. Itu adalah ikrar sebagai anggota Forsa, yang mana sekarang ini Forsa harus semakin keren. Nah, apalagi kaitan dengan Forbitren? Efek domino dari Forbitren. Efek domino dari Forbitren salah satunya yang paling utama adalah akan menjadi syarat daripada KTA-nisasi. Jadi kita sudah mempersiapkan KTA yang baru, ya, secara nasional, dan syaratnya adalah harus sudah lakukan Forbitren jadi Kiai. Jadi sekarang anggota Forsa mesti ikut Forbitren dulu, Forsa Basic Training. Setelah itu baru bisa dicatat sebagai anggota atas approval dari DPC. Yang tidak ikut Forbitren nggak bisa mendapatkan KTA. Kenapa? Karena Forbitren itu sebagai pintu masuk sahabat semua, kita anggap memahami visi misi Forsa dan organisasinya. Jadi nggak ngambang, gitu. Nah, apa fungsi KTA? Nah, tentu KTA ini berfungsi sebagai password, ya, sebagai pintu masuk untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Forsa yang akan datang. Karena nanti dari DPP sudah banyak turunan program yang akan diturunkan kepada DPC, yang kesemuanya itu untuk anggota Forsa. Dan tentu
syarat ataupun tanda anggota itu adalah punya KTK. Yang terdekat apa misalnya? Adalah muswil, musyawarah wilayah. DKI udah habis nih Ustaz ya. DKI sudah habis nih masa-masa kepengurusan kita di DKI. Maka sebentar lagi akan muswil. Muswil di DKI Jakarta itu akan kita adakan setelah semua DPC melakukan orbitren. Nah di DKI ini orbitren sudah yang ke-3 hari ini. Setelah selatan, kemudian utara minggu lalu, sekarang barat, dan nanti siang pada zuhur di timur. Kemudian nanti di awal Maret itu di pusat. Maka kalau bertanya kapan muswil DKI itu bisa dijawab. Insya Allah setelah awal Maret kita udah bisa muswil DKI. Karena secara syarat organisasi, orbitren sudah ada, setelah itu nanti langsung kategorisasi, udah bisa muswil. Nah, setelah muswil, siapkanlah kader-kader terbaik dari DPC Jakarta Barat untuk maju jadi pengurus DPW. Setelah nanti kita dapat kepengurusan DPW Jakarta di muswil, akan berlanjut ke muscap. Jadi kalau Ustadz Ari ini masih PLT, ya, nah nanti setelah muswil kita adakan muscap di Jakarta Barat yang secara demokratis untuk memilih siapa pimpinan untuk ketua DPC Jakarta Barat yang akan datang. Itu passwordnya apa? Ya passwordnya KTA itu. Harus ber-KTA dulu semuanya. Ya, sebagai pemegang hak suara di muscap nanti. Maka secara efek domino tadi saling berkaitan. Orbitren, kategorisasi, muswil, muscap, belum lagi nanti kegiatan-kegiatan DPP yang akan kita lakukan, gitu kan, yang harus dipersyaratkan dengan KTA. Jadi oleh karena itu maka saya sekali lagi mengajak kepada seluruh rekan-rekan sahabat Porsa di Jakarta Barat, karena saya tahu bahwa Jakarta Barat super aktif. Boleh tepuk tangan? Ini menjadi modal untuk mewarnai ya aktivitas Porsa di DKI Jakarta, dan semoga ya melalui Orbitren ini semakin meneguhkan kembali keporsaan kita. Memang Orbitren bukan segala-galanya untuk berubah, betul. Tetapi segala-galanya itu kita raih bullshit ataupun tak mungkin kalau kita tidak mulai dari Orbitren. Kenapa? Karena di situ ada kita upgrade kembali kepribadian kita, keorganisasian kita, sampai di situ ada akad atau ikrar janji setia kita kepada Porsa. Jadi memang Orbitren bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya nanti akan berpengaruh dari Orbitren ini. Dan ini basic sebagai landasan awal berorganisasi di Porsa. Nanti nextnya akan ada lanjutan. Ya, kalau ini basic, nanti ada Orbitren tahap 2, tahap 3 yang berkaitan langsung dengan materi-materi teknis berorganisasi. Ya, kalau sekarang kan hanya dasar nih, semua anggota wajib. Nah nanti mungkin kita akan rancang di ke depan itu ada Orbitren lanjutan, di mana materi-materi praktis berorganisasi, misalnya manajemen organisasi, kemudian tata cara berbicara, retorika, tata cara bersidang, kemudian komunikasi massa, leadership, itu ada jenjang. Insya Allah kita akan mengarah ke sana, sehingga nanti insya Allah bahwa Porsa bukan hanya sebagai komunitas biasa, tetapi kita upgrade menjadi organisasi yang kemudian memiliki profesionalitas serta berkualitas, yang tentunya kita capai dengan tetap bervisi misi sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, yaitu dalam rangka untuk membantu Roma Irama dalam pergerakan dakwah sosial maupun politik. Porsa, Porsa, Porsa. Dengan begitu maka pada hari ini
Forbitren DPC Jakarta Barat pada hari Ahad tanggal 20 Februari 2022 saya nyatakan resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita bersambung dengan dialog di akhir acara. Demikian atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah apa yang kita lakukan kita senantiasa minta kepada Allah untuk diberkahi dan diridhoi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya lupa pesan lagi satu ya. Khusus untuk Jakarta Barat. Jadi kan tadi saya lihat ada apa namanya MK ya. MK Macan Kumbang. Nah, saya ingin bahwa momentum Forbitren pada hari ini menjadi ajang persatuan antara fans of Roman Excellenza di Jakarta Barat. Setuju? Setuju? Forza? Siap MK? Siap? Forza Jakarta Barat? Siap Muscap? Siap. Siap Muscap? Siap. Nah, nanti segala sesuatunya ya kita adakan di Muscap. Sekarang